Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Pembina Apel Pagi, Bapak Megu, selaku Deputi Pembangunan BRIN. Kemudian para pejabat pimpinan tinggi di lingkungan BRIN, Bapak Ibu, sivitas BRIN, peserta Apel Pagi yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas semua perkenan yang diberikan kepada kita semua pada hari ini. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, izinkan kami dari tim manajemen kinerja BUSDM ingin menyampaikan beberapa hal khususnya terkait penyusunan SKP tahun 2002 bagi pegawai di lingkungan BRIN. Saya tidak sendiri, nanti dalam kesempatan apel pagi ini saya ditemani rekan saya, Mas Dewa Siolan, yang nanti akan menyampaikan secara teknis bagaimana penyusunan mekanisme melalui aplikasi yang Simarin yang baru saja kita kembangkan. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja. Jadi kalau kita bicara tentang terkait, izin sebentar. Terkait dengan penyusunan SKP ini tentu ada pertanyaan dari semua pegawai BRIN di lingkungan BRIN, karena pada faktanya sampai sekarang ini Bapak Ibu sekalian belum mempunyai SKP tahun 2022. Nah ini yang tentunya kesempatan ini ditunggu-tunggu oleh semua pegawai, kapan pegawai BRIN bisa memulai menyusun SKP tahun 2022. Nah terkait dengan hal tersebut tentu ada hal yang menyebabkan kita di BRIN ini baru akan melaksanakan SKP di semester 2 ini. Nah tentunya ada regulasi, ketentuan yang harus kita taati dari pemerintah, khususnya dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 6 tahun 2002 tentang pengelolaan kinerja pegawai atau aparatur sipil negara. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hal-hal yang menjadi perhatian atau yang melatar belakangi kenapa kita baru menyusun SKP, tentunya ini bukan hanya BRIN saja yang melakukan penyusunan SKP terlambat, ini hampir semua kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena memang adanya peraturan atau perubahan regulasi yang dikeluarkan oleh Menpan. Di akhir tahun yang lalu kita menyusun SKP menggunakan Permenpan nomor 8 tahun 2001. Nah di tahun 2002 ini Permenpan, dalam arti Menpan menerbitkan SKP, menerbitkan peraturan yang baru yaitu Permenpan nomor 6 tahun 2022. Yang tentunya ini lembaga, semua kementerian lembaga termasuk BRIN harus melaksanakan ketentuan tersebut. Dengan terbitnya Permenpan nomor 6 ini, maka konsekuensinya ya harus ada pemahaman baru, kemudian adanya mekanisme penyusunan yang baru, dan termasuk penyesuaian sistem informasi yang selama ini sudah kita miliki, yaitu kita sedang melakukan pengembangan, penyempurnaan sistem informasi tentang SKP ini, Simarin versi 2. Nah, bersamaan dengan hal tersebut, terbit pula Permenpan nomor 7 tahun 2002 tentang sistem kerja pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi. Hal yang berbeda dari Permenpan nomor 8 dan Permenpan nomor ini adalah pada sasarannya. Kalau Permenpan 8 ini sasarannya adalah hanya pengolahan kinerja bagi PNS, sedangkan Permenpan 6 ini menyeluruh untuk ASN, yaitu PNS dan P3K di dalamnya. Jadi itu barangkali yang saat ini hampir semua lembaga, bukan hanya BRIN saja, sekali lagi sedang menyusun SKP di tahun 2002 di semester kedua ini. Kemudian juga adanya perubahan organisasi di BRIN, terutama di organisasi riset, dan adanya peralihan pegawai dari kementerian atau lembaga ke BRIN di sepanjang tahun 2002 ini. Dan tentunya juga hal ini mempengaruhi terkait dengan penempatan pegawai. Bapak Ibu sekalian, sivitas BRIN yang berbahagia,
Eh, Ketika kita bicara SKP, maka ada tahapan-tahapan yang dilalui. Di antaranya adalah pada saat ini kita semua masuk pada perencanaan kinerja. Di dalam perencanaan kinerja ini ada dua hal yang harus dilakukan, yaitu penyusunan dan penetapan ya SKP itu sendiri. Di dalam Permenpan 6, penyusunan SKP ini dimulai dengan adanya penyusunan metrik. Ya, metrik yang kita sebut atau disebut dengan Permenpan itu adalah metrik peran hasil di unit kerja. Nah, inilah perbedaan yang mendasar dari penyusunan SKP sebelumnya dengan Permenpan yang baru ini. Jadi, bagaimana sebelum pegawai menyusun SKP, maka ada proses yang harus dilalui terlebih dahulu, yaitu diadakan dialog kinerja oleh unit kepala unit dengan pegawai di lingkungannya melalui ketua tim dan pegawai yang ada di unit tersebut untuk sama-sama menyusun metrik peran hasil. Jadi memetakan dalam 1 tahun ini unit ini akan menghasilkan apa dan bagaimana siapa saja yang berperan di dalam penyusunan atau pencapaian target unit tersebut. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita sudah cukup lama mengenal adanya SKP. Nah, SKP yang di sini adalah merupakan sasaran kinerja pegawai. Nah, SKP ini adalah merupakan beban kerja yang harus dicapai atau dipenuhi oleh ASN. SKP juga ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh pegawai selama 1 tahun. Di dalam capaian kinerja ini atau ekspektasi ini, apa yang diharapkan adalah harapan atas hasil kerja dan harapan atas hasil perilaku kerja pegawai. Ini akan menjadi tolak ukur nantinya. Nah, di sasaran atau di SKP pada tahun ini, tahun 2002 ini, dengan mengacu Permenpan nomor 6, maka ada 2 hal yang menjadi konsennya. Yang pertama adalah rencana hasil kerja, yang kedua adalah perilaku kerja. Nah, di rencana hasil kerja, Bapak Ibu sekalian, ini dibagi menjadi 2, yaitu rencana hasil kerja utama dan rencana hasil kerja tambahan. Nah, apa yang menjadi konsen utama dan tambahan, apa pengertiannya? Nah, di Permenpan 6 disebutkan bahwa yang disebut dengan rencana hasil kerja utama ini adalah aktivitas yang mempunyai prioritas tinggi. Sedangkan untuk yang rencana hasil kerja tambahan ini adalah tentunya aktivitas atau mempunyai prioritas yang rendah. Apa yang dimaksud dengan prioritas tinggi? Nah, tentunya ini yang tahu persis adalah kepala unit yang ada di unit tersebut. Jadi apa yang menjadi prioritas utama dan apa yang menjadi prioritas tambahan. Nah, di Permenpan 6 ini ada satu hal yang menjadi konsen adalah bagaimana tujuan pengelolaan kerja ini adalah memberikan peran yang sangat dominan, sangat kuat bagi pimpinan dalam ini, yaitu penguatan peran pimpinan yang pertama, yang kedua adalah penguatan kolaborasi. Ya, tadi sudah disebutkan beberapa kali oleh pembina apel pagi, yaitu ada kolaborasi, yaitu antara pimpinan dengan pegawai, antar pegawai, kemudian antara pegawai dengan pemangku kepentingan. Nah, disinilah kepala unit bisa menentukan mana yang masuk rencana utama dan mana yang tambahan. Nah, setelah proses penentuan dari rencana hasil kerja utama yang dituangkan di dalam metrik peran hasil, nah setelah proses semua itu dilalui, diselesaikan, maka selanjutnya adalah menyusun SKP yang disebut dengan indikator kinerja individu. Siapa yang menyusun indikator kinerja individu SKP adalah semua pegawai. Dan semua pegawai ini bisa menyusun setelah proses metrik peran hasil penentuan RHK-nya ini diselesaikan di level pimpinan dan ketua tim. Nah, sedangkan aspeknya masih seperti sebelumnya. Jadi ada 4 aspek yang akan digunakan dalam aspek indikator kinerja ini. Yang pertama adalah kuantitas, kemudian aspek kualitas, waktu, dan biaya. Nah, untuk penyusunan SKP tahun 2002 ini, kita bagi menjadi 2 kelompok
kategori pegawai, yaitu untuk pegawai SDM Iptek ini menggunakan aspek kuantitas karena lebih kepada target yang sudah pasti. Ya. Sedangkan untuk SDM manajemen ini menggunakan aspek kualitas. Namun demikian, untuk beberapa hal bisa menggunakan keduanya. Tetapi untuk saat ini yang dalam tanda petik yang wajib untuk SDM Iptek adalah menggunakan aspek kuantitasnya. Sedangkan untuk SDM manajemen menggunakan aspek kualitas. Nah, ini yang pertama tentang rencana hasil kinerja. Kemudian yang kedua yang di dalam SKP yang perlu diperhatikan adalah perilaku kerja. Nah, Bapak Ibu sekalian, di perilaku kerja ini ada perbedaan antara Permenpan 8 dengan Permenpan nomor 6 ini. Permenpan 8 mengacu PP 30 ini menggunakan perilaku yang tentunya mengalami perubahan. Ya. Jadi kalau yang lama itu kita masih mengenal adanya kepemimpinan ya, di dalam unsur-unsur perilakunya. Nah, sedangkan di Permenpan 6 ini menggunakan core value ASN, yaitu perilaku ASN berakhlak, yaitu berorientasi layanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nanti secara teknis akan ini sudah ada berada di sistem SIMARIN kita. Jadi proses ini akan menggunakan sistem informasi, diolah melalui sistem informasi dengan SIMARIN versi 2. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, penyusunan SKP tetap menggunakan sistem informasi, bukan dilakukan secara manual. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara melihat SKP dengan melalui hasil kerja? Nah, SKP di periode tahun 2022 ini adalah hasil kerjanya ini adalah berbasis penugasan. Jadi semua aktivitas yang dilakukan, yang dituangkan dalam SKP ini semua berbasis penugasan. Ya. Termasuk di dalamnya ada KKM. Ya. Meskipun KKM ini sifatnya untuk target capaian individu dari pejabat fungsional peneliti, namun demikian ini adalah bagian daripada penugasan. Ini yang diatur di dalam Permenpan ini sepenuhnya adalah penugasan yang diberikan oleh pimpinan. Nah, khusus untuk KKM, ini untuk periode tahun 2022 ini belum berlaku. KKM ini akan berlaku mulai tahun 2023. Itu akan dituangkan di dalam SKP Bapak Ibu sekalian. Sedangkan untuk tahun ini, tahun 2022 ini, KKM masih belum diberlakukan. Jadi Bapak Ibu membuat SKP-nya murni dari penugasan yang diberikan oleh pimpinan atau atasan langsungnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam metrik peran hasil ini ya di unit maupun tim yang dibuat di sistem informasi SIMARIN, maka prosesnya adalah sebagai berikut. Jadi penugasan oleh siapa? Penugasan diberikan oleh pimpinan unit. Ya. Jadi yang dimaksud dengan penugasan di sini adalah penugasan yang diberikan oleh pimpinan unit. Kepada siapa? Yaitu kepada ketua tim. Ini yang berbeda. Ya. Di Permenpan 6 ini tidak lagi mengatur adanya koordinator seperti sebelumnya, tetapi ini sebutannya adalah ketua tim. Jadi ketua tim ini bersama atau pimpinan unit menugaskan ketua tim untuk melaksanakan beberapa kegiatan yang akan dicapai dalam berjalan. Namun demikian, pimpinan unit juga bisa memberikan penugasan secara langsung kepada pegawai yang ada di unit tersebut, ya, sekiranya diperlukan. Jadi kalau memang diperlukan mendukung langsung, maka pimpinan unit bisa menugaskan pegawai secara langsung. Jadi mekanismenya, pimpinan unit dan ketua tim ini bersama-sama menyusun metrik peran hasil. Jadi dasarnya apa? Dasarnya adalah PK dari unit tersebut. Saya yakin Bapak Ibu di setiap kepala unit sudah memiliki PK masing-masing. Perjanjian kinerja yang dibuat dengan atasan pimpinan masing-masing secara berjenjang. Nah, begitu juga di level pimpinan unit, dari PK tersebut maka dijabarkan dalam metrik peran hasil. Kalau pimpinan unit bisa membuat MPH-nya dengan ketua tim. Dalam hal ini, apa yang akan dicapai unit tersebut diturunkan kepada ketua tim. Berikutnya, ketua tim membuat MPH level
level tim bersama pegawai yang menjadi kewenangannya yang ada di bawahnya. Jadi ada dua level pembuatan metrik ini, metrik di level unit dan metrik di level tim. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai informasi saja, di peraturan yang baru ini nantinya di Permenpan ini memungkinkan pegawai dalam satu unit itu mendapat penugasan dari pimpinan unit yang lain atau dari tim unit yang lain. Mekanisme ini digunakan melalui penugasan eksternal dan juga open call. Nah, untuk saat ini ketentuan tersebut masih belum digunakan secara langsung karena mengingat waktu dan durasi yang sangat pendek itu. Jadi untuk periode penyusunan SKP tahun 2002 ini fokus pada penugasan internal. Bagaimana metrik peran ASN ini memastikan semua pegawai di unit tersebut sudah mendapatkan porsi penugasan masing-masing guna mendukung capaian kinerja unit kerja. Sedangkan untuk penambahan penugasan ini bisa dilakukan selama tahun berjalan. Jadi untuk menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian, baik pimpinan maupun pegawai, juga para ketua tim, kami ulangi, periode penyusunan SKP 2022 ini fokus pada penugasan internal, memastikan seluruh pegawai di unit tersebut ini sudah masuk di dalam metrik peran ASN untuk memastikan bahwa seluruh pegawai tersebut bisa membuat SKP. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk membantu sebagai informasi saja, tentunya kalau dulu kita mengenal sasaran kerja pegawai. Kalau dulu adalah bahasa kerja. Sekarang sasaran kinerja pegawai SKP itu. Jadi bahasanya lebih pada hasil. Jadi penulisan hasil kerja itu berbeda dengan penulisan pada saat SKP sebelumnya. Di PP nomor 46 tahun 2011, ini kita kenal dengan rencana kerja. Ini di dalam bentuk kegiatan. Ya. Kemudian di PP 30 atau Permenpan nomor 6, ini rencana hasil kerja. Ditulis dalam bentuk sesuatu yang akan dicapai. Ya. Nah, ini contohnya. Ketika kita masih menggunakan peraturan yang lama, contohnya dalam rencana kerja, ini bahasa kerja gitu ya, menyusun modul pelatihan. Gitu. Ini kan bahasa proses melakukan akan apa, tetapi di Permenpan 6 ini sudah merujuk pada rencana hasil kerja atau bahasa kinerja. Jadi dari apa sih dalam menyusun modul yang diarahkan, maka langsung ditulis pada outputnya, yaitu modul pelatihan tersusun dengan baik, gitu ya. Jadi menyusun modul pelatihan ini bahasa kerja, kalau bahasa kinerjanya atau rencana hasil kerjanya ini adalah modul pelatihan tersusun dengan baik. Ya, contoh kedua, contoh kerjanya adalah menyelenggarakan diklat pengembangan kompetensi. Ini adalah bahasa kerja. Sedangkan bahasa kinerja atau dalam contoh rencana hasil kerja ini adalah output yang akan dicapai dalam satu tahun, yaitu meningkatnya kompetensi SDM atau kompetensi SDM meningkat. Artinya, jadi di akhir tahun apa yang akan dicapai, itulah jadi bahasa rencana hasil kerja yang dimaksudkan di dalam peraturan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, serta sekalian yang berbahagia, bagaimana atau proses penyusunan SKP 2002 ini melalui Simarin. Nah, tentunya tadi di awal sudah kami sampaikan bahwa untuk penyusunan metrik ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu pertama adalah penyusunan metrik, penyusunan SKP, dan terakhir adalah persetujuan SKP. Nah, di tahap awal ini, dalam hal penyusunan matriks, ini yang berperan siapa? Yang berperan adalah kepala unit. Bersama siapa? Bersama ketua tim. Atau sekarang masih kita sebut ada koordinator, subkoordinator, atau ada juga ketua kelompok riset, atau group leader. Ini yang istilah-istilah yang masih digunakan di organisasi kita, di unit yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Jadi diawali dengan penyusunan metrik, ya. Jadi memastikan kegiatannya apa saja, ya. PK ini mau turunkan kepada ketua timnya siapa, kemudian ketua tim menurunkan ini kepada pegawai siapa yang menjadi kewenangannya.
Jadi ini dipastikan, dan ini membutuhkan waktu yang cukup, jadi memang ini porsinya agak lebih banyak waktu yang digunakan untuk penyusunan metrik ini. Jadi ini masih peran kepala unit dan ketua tim. Ya, ini. Kalau ini proses ini sudah selesai semua dan sudah dipublish dalam sistem, maka pegawai baru bisa melakukan penyusunan SKP. Ya. Penyusunan SKP pun berbeda dari sebelumnya. Bapak Ibu tidak mengawali dari awal, dari seperti yang sebelumnya. Tetapi Bapak Ibu sudah disiapkan penyusunan SKP-nya ini oleh pimpinan, dalam hal ini kepala unit dan ketua tim, melalui dialog kinerja. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, di dalam penyusunan keterlibatan Bapak Ibu sekalian di dalam penyusunan SKP ini adalah diawali juga keterlibatan Bapak Ibu pegawai di dalam penyusunan metrik peran kerja di level tim. Nah, disitulah ada dialog kinerja antara ketua tim dengan Bapak Ibu pegawai yang menjadi kewenangan ketua tim tersebut. Jadi ini sangat terbuka sekali. Jadi bagaimana peran Bapak Ibu, bagaimana kalau ingin ada disampaikan keberatan dan sebagainya, silakan didialogkan. Paling tidak yang dipastikan bahwa Bapak Ibu sudah mempunyai memastikan Bapak Ibu sudah masuk di dalam dokumen metrik yang disusun oleh ketua tim masing-masing. Nah, setelah penyusunan SKP ini selesai yang dilakukan Bapak Ibu, maka maaf nih Bapak Ibu, di samping tadi setelah sinkronisasi, Bapak Ibu nanti menuliskan target dan juga indikator kinerja capaian indikator kinerja individu Bapak Ibu harus Bapak tuliskan di sini. Dan setelah itu Bapak Ibu bisa mengirim SKP-nya kepada atasan Bapak Ibu untuk mendapatkan persetujuan. Nah, kalau SKP sudah disetujui, maka proses penyusunan ini dianggap selesai dan menunggu nanti proses berikutnya, yaitu proses penilaian, evaluasi dan penilaian. Nah, untuk durasi waktunya, periode penyusunan SKP 2022 ini diberikan waktu nanti tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober tahun 2022. Ada waktu yang cukup panjang, ya 1 bulan untuk menyelesaikan ini. Mudah-mudahan ini bisa diselesaikan sebelum batas waktunya, sehingga SKP kita sudah selesai. Kemudian nanti pada bulan Oktober, pertengahan bulan Oktober dan seterusnya bisa masuk pada proses evaluasi dan di akhir tahun nanti ada proses penilaian. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam penyusunan SKP 2002 ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ada tahap persiapan. Persiapan ini apa yang harus disiapkan, yaitu dipastikan setiap unit atau kepala unit sudah mempunyai perjanjian kinerja, yaitu di level eselon 1, 2 atau jabatan penugasan yang disetarakan, ya, kepala OR maupun kepala PR. Juga dipastikan ada SK penempatan terakhir. Jadi Bapak Ibu sudah dipastikan penempatannya di mana. Nah, itu akan memungkinkan di dalam penyusunan SKP berikutnya nanti. Implementasinya seperti apa? Nah, implementasinya tadi sudah kami sebut di awal, yaitu melalui dialog kinerja. Ya, di awal dialog kinerja diharapkan ini dilakukan oleh siapa? Pimpinan unit kerja bersama ketua tim di dalam menentukan target kinerjanya. Ya. Kemudian untuk membantu nanti proses input ke dalam Simarin, maka metrik peran hasil ini bisa dibuat konsepnya dalam bentuk Excel, ya, untuk memudahkan. Ya, kalau langsung ke Simarin nanti kesulitan menghapus dan sebagainya. Kalau dalam bentuk Excel ini akan mudah. Jadi sebelum dimasukkan ke dalam input ke Simarin, maka sudah terlihat, ya, untuk memastikan capaian kegiatannya apa saja, kemudian siapa saja yang akan melaksanakan dan siapa saja yang akan mendukung kegiatan ini. Dipastikan semua pegawai di unit sudah masuk di dalam metrik tersebut. Karena periodenya tadi sudah kita sampaikan, 27 September sampai 17 Agustus. Dan periode penyusunan 22 ini fokus pada penugasan pegawai di internal unit. Ya. Jadi diselesaikan dulu. Dalam periode 1 bulan ini, selesaikan dulu, dipastikan dulu bahwa fokus penugasan internal untuk pegawai Bapak Ibu sekalian sudah terakomodir di dalam penugasan atau masuk di dalam metrik peran dan hasil tersebut. Ada rencana hasil kinerja. Kemudian SKP dan metrik ini
nanti bisa ditambah selama tahun berjalan. Jadi mungkin setelah proses sampai sebelum tanggal 17-nya adalah proses internal. Kalau nanti setelah itu ada penugasan lain, ini bisa ditambahkan sepanjang tahun berjalan. Kemudian berikutnya, bagaimana dengan pegawai yang dialihkan ke BRIN tahun 22 ini? Ini kan banyak ini pegawai dari kementerian lain yang baru bergabung tahun 22 di BRIN. Nah, ketentuan untuk SKP-nya adalah SKP 2002 sebelum bergabung ke BRIN, maka Bapak Ibu pegawai yang baru bergabung di BRIN tahun 22 ini membuat SKP di instansi masing-masing. Ya, jadi sebelum bergabung BRIN membuat SKP sebelumnya di instansi masing-masing dengan format Permenpan nomor 6 tahun 2022. Ini ketentuan ini terkait dengan adanya peraturan yang dibuat oleh Menpan dan BKN bahwa SKP 2002 sudah menggunakan format Permenpan nomor 6. Ini berlaku juga bagi Bapak Ibu yang bergabungnya di tahun 2002. Nah, SKP 2002 setelah bergabung ke BRIN dibuat lewat Simarin berdasarkan TMT Bapak Ibu bergabung. Jadi misalkan Bapak Ibu bergabung Bapak Ibu itu adalah bulan Juni, maka SKP bulan Januari sampai Mei ini menggunakan SKP yang dibuat di instansi lama. Sedangkan bulan Juni sampai dengan Desember, Bapak Ibu sudah bisa menggunakan atau menyusun SKP di BRIN melalui aplikasi Simarin. Nah, itu yang menjadi perhatian khususnya bagi Bapak Ibu para pegawai dari kementerian lembaga yang baru bergabung pada tahun 2022 ini. Kemudian bagaimana dengan pegawai tugas belajar? Ya, pegawai tugas belajar yang saat ini adalah untuk yang pegawai reguler yang memang secara organisasi dia masuk di BUSDM menjadi pegawai BUSDM. Ini target pegawai tugas belajar ini adalah laporan kemajuan studinya. Ya. Kemudian kinerja dievaluasi berdasarkan laporan dan capaian IPK dari si pegawai tersebut. Nah, selanjutnya periode penyusunan SKP 2022 untuk pegawai tugas belajar yang dipindah ke BUSDM ini tentunya berbeda dengan pegawai aktif. Dan untuk prosesnya akan menunggu pengumuman selanjutnya. Jadi bagi teman-teman, Bapak Ibu yang pegawai tugas belajar yang posisinya sudah dipindahkan ke BUSDM, maka untuk penyusunan SKP-nya menunggu informasi lebih lanjut. Nah, bagi tugas belajar yang berbasis riset maupun yang tugas mandiri, maka SKP-nya berlaku SKP reguler, seperti pegawai aktif pada umumnya. Ya. Jadi itu perbedaan pegawai tugas belajar yang reguler yang memang dibebas tugaskan. Sedangkan tugas belajar riset dan tugas belajar mandi tentunya masih melaksanakan penugasan seperti pada umumnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai informasi tambahan saja, jadi di penyusunan SKP tadi di awal sudah kami sampaikan ada cascade yaitu berupa cascading baik itu berupa pembuatan metrik pembagian peran dan hasil yang diselesaikan di level pimpinan dan ketua tim. Ya. Kemudian tadi juga diatur kemudian ke depan nanti akan digunakan yaitu penugasan eksternal ya, melalui termasuk open call di dalamnya. Nah, selanjutnya adalah terkait persetujuan SKP. Siapa yang menyetujui SKP Bapak Ibu sekalian? Nah, di dalam peraturan yang baru ini yang menjadi atau yang akan menyetujui adalah pejabat penilai kerja. Ya, pejabat penilai kerja di unit siapa? Yaitu kepala unit kerja. Ya, ini ada pejabat penilai kerja. Itu adalah kepala unit kerja. Makanya tadi di awal disampaikan peran kepala unit kerja ini menjadi sangat besar di dalam penyusunan SKP ini, dalam pengelolaan kinerja ini. Namun demikian, kepala unit bisa menugaskan atasan langsung atau ketua tim dalam ini untuk memberikan rekomendasi penilaian. Jadi sifatnya bukan menilai, tetapi rekomendasi penilaian. Nanti tentunya keputusan finalnya ada di kepala unit tersebut. Jadi rekomendasi penilaian ini diberikan oleh ketua tim kepada ketua tim, yaitu koordinator, subordinator, atau ketua kelompok penelitian dan sebagainya. Nah, kebijakan pengaturan atasan langsung pegawai ini diserahkan kepada kepala unit. Artinya
kepala unit yang menentukan siapa yang akan diberikan kewenangan sebagai atasan langsung untuk melakukan persetujuan dan memberikan rekomendasi penilaian pegawai yang ada di unit tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah metrik dari pejabat atau penilai ya SKP di lingkungan Bapak Ibu sekalian. Ya, ini untuk di lingkungan sestama dan kedeputian irtama ini seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk penyusunan SKP ini mau diperhatikan di baris paling atasnya ada. Jadi nanti Bapak Ibu seluruh pegawai ini akan menginput atau akan menentukan siapa menjadi atasan langsung, kemudian siapa kepala unitnya, dan siapa menjadi atasan kepala unitnya. Ya, ini nanti akan difasilitasi si kemarin Bapak Ibu yang bisa memilih dan menentukan sesuai dengan penugasan SK penempatan Bapak Ibu saat ini. Nah, ini adalah contohnya bagaimana kalau posisi paling atas adalah pegawai pelaksana, atasan langsungnya siapa? Koordinator atau subkoordinator. Kepala unitnya tentu JPT Pratama di dalamnya. Ya. Atasannya tentunya kepala JPT Madya. Untuk di lingkungan irtama ini adalah contohnya kalau kepala bagian maka ini adalah atasannya JPT Madya. Ya. Kemudian kepala BRIN sebagai atasan kepala. Ya. Kemudian untuk di Poltek ada ketentuan yang berbeda, tentunya disesuaikan dengan organisasi yang ada di dalam unit tersebut. Jadi dokumen yang akan digunakan sebagai dokumen kinerja atau kita sebut dulu DP3-nya nanti yang menandatangani adalah kepala unit, adalah selaku pejabat penilai SKP yang akan nanti dicetak. Jadi meskipun yang menilai ini adalah tadi beragam, tetapi yang menandatangani dokumen yang cetak nanti adalah kepala unit yang ada di unit tersebut atau JPT Madya sesuai dengan kewenangan yang ada di organisasi tersebut. Nah, untuk yang struktur yang penugasan ke unit lain, misalkan ini ada teman-teman dari BKPUK ya, seperti sekretaris gitu, atau teman-teman keuangan dari BPK juga ditugaskan di beberapa unit atau di OR atau di PR. Nah, itu bagaimana mekanismenya di dalam hal penyusunan persetujuan SKP ini? Siapa sih atasan langsungnya? Nah, kalau Bapak Ibu posisinya seperti itu sebagai pelaksana fungsi, maka atasan langsungnya adalah koordinator. Ya. Ini bisa diambil dari unit penugasannya. Atau juga bisa juga JPT Pratama. Ya. JPT Pratama di penugasan tersebut. Jadi kalau sekretaris ini ya nanti dia yang menilai adalah yang memberikan rekomendasi penilaian adalah kepala unitnya. Namun demikian untuk penyusunan atau persetujuan nanti di dokumen cetaknya, maka untuk sekretaris ini yang menandatangani adalah atau pejabat penilai sesungguhnya adalah kepala BKPUK. Atau juga bagi teman-teman keuangan tentunya sebagai pejabat penilainya adalah kepala BPK. Ya, jadi ini dokumen cetaknya akan seperti itu. Ini tentunya terkait dengan regulasi yang dibuat oleh BKN bahwa sampai sekarang ini untuk DP3 atau penilaian kinerjanya atau hasil capaian kinerja ini harus ditandai oleh pejabat struktural. Nah, kalau di BRIN ini adalah tentunya pejabat struktural yang hampir keseluruhan adalah di level eselon 2. Demikian juga untuk di organisasi riset, saya kira tidak berbeda. Untuk pelaksana fungsi ini atasan langsung adalah kepala PR, atau juga bisa juga koordinator, ketua tim. Ini nanti tergantung kepala PR menugaskan siapa. Ya. Kemudian kalau kepala PR tentunya atasan langsung adalah kepala OR tentunya atasan langsung kepala BRIN dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, catatan terakhir sebelum berakhir ini adalah bahwa untuk informasi terkait penyusunan SKP 2002 ini nanti akan ada
surat resmi berupa nota dinas sestama terkait penyusunan SKP 2002. Nanti akan diinformasikan atau dikirim melalui TNDE yang ada di Intrabrin. Kemudian di sistem informasi Simarin juga disiapkan atau disediakan video tutorial untuk role pegawai. Jadi bukan kepala unit. Jadi saat ini sedang disiapkan video tutorial untuk role pegawai, penyusunan SKP bagi pegawai. Juga disiapkan juga Bapak Ibu yang ingin membaca buku petunjuk penggunaan Simarin. Ini disiapkan di aplikasi Simarin. Juga nanti akan diedarkan infografis terkait proses penyusunan SKP ini, terutama waktu yang akan diberikan kapan dan berakhir sampai kapan. Ini akan disampaikan melalui WA Group Bapak Ibu sekalian di masing-masing unit, dan juga akan bisa dilihat juga di aplikasi Simarin. Nah, Bapak Ibu yang sekalian, sebelum berakhir ini informasi saja bahwa untuk saat ini terkait TPKU, ya, TPKU ini apakah banyak pertanyaan nih, TPKU masih ada atau enggak sih gitu. Nah, di ketentuan yang baru Permenpan ini tidak ada lagi ketentuan pengelola kinerja, artinya tidak ada lagi TPKU. Jadi PLT Kepala BSDM ini tidak lagi menerbitkan SK TPKU untuk unit. Namun demikian, untuk operasional di lapangan, unit dapat membentuk TPKU di masing-masing unitnya. Yang anggotanya ini adalah pegawai di unit tersebut dan juga pegawai di luar unit. Ya, kalau pegawai di unit bisa melibatkan ketua tim atau pegawai yang nanti ditunjuk sebagai anggota TPKU. Ya, kalau di luar unit, ini bisa pegawai layanan kawasan BUMD atau juga sekretaris ini yang merupakan pegawai dari PUK. Nah, setelah kepala unit membentuk TPKU, maka kepala unit menyampaikan atau melaporkan anggota TPKU itu ke BUSDM dengan tujuan agar mendapatkan akses Simarin yang nanti akan diberikan oleh tim manajemen kinerja BUSDM. Demikian barangkali Bapak Ibu informasi yang terkait penyusunan SKP tahun 2022 ini. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan SKP penyusunan 22 ini sesuai dengan jadwal yang diberikan, dan kita bisa memulai dengan aktivitas-aktivitas yang lain setelah SKP sudah kita miliki. Baik, demikian. Untuk selanjutnya akan diteruskan dengan demo ya, atau simulasi penggunaan aplikasi Simarin yang akan disampaikan oleh rekan kami Mas Dio. Silakan Mas Dio. Terima kasih Pak Tamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, apakah suara saya terdengar? Jelas Mas. Oh, baik. Dengar Mas. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Di sini saya menggunakan website tes ya Bapak Ibu ya. Jadi alamat websitenya nanti sama seperti sebelumnya, masih simarin.brin.go.id. Ini saya izin stop video ya, supaya tidak lag jaringan. Mohon izin, belum muncul videonya Mas. Ya. Downloading ya Pak. Oh ya, baik. Tunggu sebentar. Apakah sudah tampak, Bu? Sudah tampilan website ya. Oke, baik ya. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, di sini saya menggunakan website tes intra ya Bapak, tes.
Mohon izin, Mas Deo, suaranya terputus. Hasil. Oke, baik. Sudah terdengar, Bu? Sudah Pak. Sudah, oke, baik. Saya ulangi ya, Bapak Ibu ya. Jadi, saya menggunakan website tes Simarin, Bapak Ibu ya. Untuk alamat aslinya masih sama, masih simarin.brin.go.id ya. Untuk loginnya kita menggunakan user Intra. Nah, di sini untuk pembuatan SKP itu ada 3 tahap, Bapak Ibu. Yang pertama, membuat matriks peran hasil unit atau MPH unit, lalu matriks peran hasil tim atau MPH tim, dan terakhir membuat SKP Bapak Ibu semua. Nah, pertama kita akan login untuk membuat matriks peran hasil unit atau MPH unit ya, dengan menggunakan akun kepala unit atau eselon 2. Nah, di sini saya akan login sebagai kepala BOSDM, Bu Ratih. Nah, ini adalah tampak depan dari Simarin yang terbaru ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini nanti akan muncul video tutorial ya. Di sisi kanan ini akan muncul informasi-informasi terkait dengan SKP. Nah, lalu untuk menunya itu kita ada menu baru Bapak Ibu, yaitu menu pertanyaan. Nah, di sini kita mengakomodir supaya Bapak Ibu yang mengalami kendala itu bisa dapat kita jawab dengan fast respon Bapak Ibu ya. Nah, caranya hanya tinggal klik tambah, lalu input subjeknya, misalnya SKP error. Nah, contohnya pertanyaannya, SKP saya tidak dapat disimpan. Nah, lalu bisa juga dilampirkan bentuknya PDF Bapak Ibu, yaitu screenshot saat errornya beserta penjelasannya jika diperlukan. Nah, formatnya PDF dengan file maksimal 100 MB, 100 MB. Kalau sudah diklik kirim, nanti akan muncul ke pengelola pusat ya, pertanyaan Bapak Ibu semua dengan nomor tiketnya yang nanti akan kami respon secepatnya. Nah, itu untuk fitur yang terbaru. Lalu kita balik lagi ke beranda. Nah, di sini ada menu di tab yang atas ini. Ada tab kinerja, tab pengatur Simarin versi 1. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat kembali hasil SKP Bapak Ibu sebelumnya di Simarin yang lama, itu bisa klik Simarin versi 1 Bapak Ibu. Nanti akan tertautkan ke Simarin yang lama ya, yang masih berdasarkan Permenpan 8 tahun 2021. Nah, untuk pengaturan ini hanya dimiliki oleh kepala unit saja Bapak Ibu ya. Kepala unit dan TPKU atau TPKP yang ditunjuk ya. Nah, lalu di sini ada tab kinerja yang akan Bapak Ibu miliki. Nah, di sini ada submenunya, ada submenu matriks kinerja, SKP pegawai, dan persetujuan. Nah, untuk Bapak Ibu sebagai pelaksana itu hanya memiliki menu SKP pegawai saja. Nah, jadi untuk matriks kinerja hanya dimiliki oleh kepala unit sebagai MPH unit dan juga ketua tim yang ditunjuk oleh kepala unit. Nah, pertama kita akan membuat dulu matriks kinerjanya ya. Kita buka di sini. Nah, di sini yang tadi disampaikan oleh Pak Tamis yaitu memasukkan PK unit Bapak Ibu semua di sini ya. Ini yang melakukan hanya kepala unit saja ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk Bapak Ibu ketua tim ataupun Bapak Ibu pelaksana itu hanya perlu menunggu sampai PK ini diturunkan gitu ya. Nah, di sini tampaknya kita masuk ke dalam, nanti
ada 5 tab seperti ini. Nah, yang saya sebutkan tadi, prosesnya itu yang pertama membuat MPH unit yang dilakukan oleh kepala unit. Nah, jadi sampai MPH unit ini belum dibuat, MPH tim ini tidak akan bisa diturunkan, ya. Nah, penambahannya seperti ini, kira-kira ya kita tambah unit. Halo, iya, oke. Kita tambah IQ unitnya. Jadi untuk membuat MPH untuk area bisa kualitas ya, karena sistem manajemen e-tech, lalu perspektif penerima layanan, jenis target non-range karena sudah ditentukan nilainya, contohnya aja 5. Nah, ini kan rekomendasi kebijakan, berarti satuannya adalah naskah. Nah, kita klik simpan. Nah, setelah ini adalah indikator kinerja unit Bapak Ibu yang akan diturunkan oleh kepala unit ke ketua tim ataupun bisa langsung ke Bapak Ibu semua, ya. Bisa langsung penunjukan personal. Nah, caranya itu kita ke pembuatan MPH unit seperti ini. Nah, di sini nanti akan ada indikator kinerja yang tadi sudah diinput. Nah, ini contohnya saya input ya untuk ketua tim. Nah, kita klik plus ini. Di sini ada namanya kebutuhan data Bapak Ibu. Di sini ada sifatnya terbuka dan tertutup. Nah, untuk terbuka ini kita untuk membuat open call Bapak Ibu. Jadi pekerjaan yang membutuhkan pegawai di luar unit kerja Bapak Ibu atau di dalam unit kerja Bapak Ibu, tapi masih belum diketahui kompetensinya. Nah, sedangkan ini untuk tertutup, ini langsung penunjukan Bapak Ibu, penunjukan dan penugasan langsung. Nah, kita klik tertutup. Untuk jenis kerjanya kita pilih utama, lalu penunjukannya ini Bapak Ibu yang penting di sini adalah untuk membuat MPH tim itu penunjukannya harus ketua tim. Nah, di sini akan saya masukkan rencana hasil kerja untuk bisa dipilih sebagai ketua tim ya. Nah, di sini ketua timnya adalah Mas Fadli sebagai koordinator di BOFDM. Nah, lalu kita klik simpan. Nah, ini akan muncul tautan seperti ini Bapak Ibu ketua tim. Ya, artinya Mas Fadli sebagai koordinator, dia ditunjuk oleh Bu Rati sebagai ketua unit, kepala unit, itu untuk menjadi ketua tim dalam rencana kerja tersebut. Nah, bisa juga dari Bu Rati itu langsung menunjuk secara personal, jadi tidak membentuk tim lagi. Contohnya itu seperti ini ya. Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang organisasi dan sumber daya manusia. Nah, kita pilih tertutup, utama, nah pilih misalnya saya ya. Saya, kita pilih di sini. Nah, nanti kita klik simpan. Nah, perbedaannya nanti Bapak Ibu akan bisa melihat, walaupun Bapak Ibu tidak membuat MPH unit atau MPH tim, Bapak Ibu akan bisa melihat kira-kira apa saja RHK dari unit Bapak Ibu, lalu siapa saja yang ditunjuk, lalu apa yang ditunjuk oleh kepala unit Bapak Ibu di sini. Ya. Nah, ini berarti saya ditunjuk untuk RHK yang tersebut, ya, untuk membuat. Nah, ini langsung ke, karena ini personal jadinya nah, di sini nanti langsung terlihat yang siapa yang menjadi ketua tim, ya, siapa yang penunjukannya secara personal Bapak Ibu. Nah, setelah ini sudah selesai, nanti kepala unit harus publish terlebih dahulu, ya. Nanti publish dulu supaya bisa diturunkan ke
Bapak Ibu semua ya. Kita publish. Nah, ini untuk pembuatan MPH unit sudah selesai. Nah, lanjutannya adalah untuk pembuatan MPH tim. Siapa yang membuat MPH tim? Yang membuat MPH tim itu adalah koordinator, ketua kelompok penelitian, ataupun ketua tim yang ditunjuk oleh kepala unit. Nah, ini berarti kita lanjut ke akun dari koordinator. Nah, di sini kita bisa langsung masuk ke Mas Fadli sebagai koordinator. Nah, tampilannya sama Bapak Ibu. Nanti bisa langsung masuk ke metrik kinerja. Karena Mas Fadli ini koordinator, makanya dia akan membuat MPH tim. Nah, di sini sudah ada, bisa langsung klik tanda mata, lalu bisa pilih untuk pembuatan MPH tim, ya. Nah, di sini sudah ada siapa saja, apa aja yang diturunkan dari ketua ke kepala unit, ya. Nah, ini contohnya langsung diturunkan ke personal masing-masing. Nah, di sini langsung diinput hasil kerjanya. Ini dilakukan oleh ketua tim ya Bapak Ibu ya. Ketua tim, koordinator, subkoordinator yang memiliki anggota ya, memiliki anggota dalam rencana hasil kerja berikut. Kita pilih sama, tertutup, utama, lalu pilih pegawainya. Nah, ini contohnya saya. Lalu pilih, sudah dipilih, lalu klik simpan. Nah, ini setelah ini akan muncul nama Bapak Ibu ya, atau nama anggota dari tim Bapak Ibu. Lalu kita berikutnya tercapainya laporan analisis nih. Contohnya saya yang ditunjuk ya. Untuk jangan lupa Bapak Ibu untuk kalimatnya ya, kalimat dari rencana hasil kerja atau indikator itu seperti ini ya Bapak Ibu ya. Laporan analisis kesenjangan pegawai telah disusun dengan baik. Jadi bukan lagi menyusun laporan analisis kesenjangan, tapi laporan analisis kesenjangan pegawai telah disusun dengan baik. Artinya output yang diinput dalam rencana hasil kinerja. Nah, ini kita pilih lagi. Contohnya ternyata saya kebetulan ada dua RHK yang diinput oleh ketua tim saya, Mas Fadli. Nah, lalu kita klik simpan. Lalu satu lagi, tercapainya pemenuhan. Nah, dari nama saya lagi ya. Di sini diperhatikan Bapak Ibu untuk kalimatnya ya. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi kinerja pegawai tahun 2021 dan 2022 ya. Kita klik simpan. Nah, di sini sudah jika Bapak Ibu ketua tim sudah merasa menurunkan semua ke anggotanya, itu nanti bisa langsung melanjutkan membuat SKP. Nah, sekarang kita ke proses tahap terakhir Bapak Ibu, yaitu membuat SKP. Nah, di sini point of view-nya adalah saya sebagai pelaksana atau anggota di ketua tim di kelompoknya Mas Fadli ya, di koordinatornya oleh Mas Fadli. Nah, kita logout, kita masuk ke akun saya. Nah, jadi untuk Bapak Ibu yang masuk sebagai pelaksana ya, masuk sebagai pelaksana itu hanya akan muncul menu SKP pegawai Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu hanya tinggal perlu masuk ke SKP pegawai ya. Nah, di sini kita harus memasukkan data-data untuk membuat SKP Bapak Ibu ya.
Jadi mohon diperhatikan karena ini adalah tahap untuk membuat SKP-nya ya. Kalau sebelumnya itu untuk membuat matriks peran hasil untuk diturunkan ke Bapak Ibu ya. Nanti MPH itu akan dijadikan dasar untuk membuat SKP. Nah, sekarang kita buat rumahnya dulu. Ini masih kosong Bapak Ibu. Kita harus buat rumah SKP-nya dulu. Nah, kita klik tambah di sini. Nah, nanti ada 6 tab di sini Bapak Ibu ya, yang harus diisi masing-masing oleh Bapak Ibu semua. Nah, tab pertama itu adalah periode SKP. Nah, periode SKP Bapak Ibu ini harus diperhatikan. Periode mulainya itu adalah 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022 ya. Lalu bagaimana untuk pegawai peralihan ya yang baru masuk BRIN di pertengahan tahun. Nah, berarti Bapak Ibu harus menyesuaikan periode mulainya. Nah, contohnya Bapak Ibu ada yang beralih bulan Juni ya. Di SK Bapak Ibu itu baru masuk di BRIN 1 Juni 2022. Nah, jadi Bapak Ibu pegawai peralihan tinggal sesuaikan saja di sini, diklik, lalu cari bulannya Juni. Nah, lalu klik tambah tanggalnya. Nah, periode mulainya berubah menjadi 1 Juni 2022, Bapak Ibu. Nah, jadi mohon perhatikan untuk Bapak Ibu peralihan ya sesuai dengan TMT SK Bapak Ibu. Nah, ada juga pegawai peralihan yang TMT-nya 1 Januari. Nah, itu tetap 1 Januari ya Bapak Ibu ya. Nah, begitu. Nah, lalu untuk jenis SKP-nya ya, itu ada 2 Bapak Ibu, ada JPT dan JA atau JF. Nah, JPT ini khusus untuk eselon saja Bapak Ibu ya, eselon 1 dan eselon 2 ya. Untuk Bapak Ibu sebagai pelaksana anggota tim bahkan ketua tim, koordinator, subkoordinator itu menggunakan JA atau JF Bapak Ibu ya. Menggunakan JA atau JF. Jadi diperhatikan jangan sampai salah pilih ya Bapak Ibu ya, karena akan mempengaruhi format SKP-nya ya. Nah, jika sudah dipastikan ya, ini kita klik selanjutnya. Ini saya kembalikan menjadi 1 Januari ya Bapak Ibu ya. 1 Januari kita klik selanjutnya. Nah, berikutnya adalah data Bapak Ibu ya, harus dipastikan sesuai. Nah, data ini diambil dari Simpek Bapak Ibu ya. Jadi pastikan data Bapak Ibu di Simpek itu sudah betul ya. Sudah betul, sudah sesuai karena akan langsung terpanggil di sini ya. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya berbeda? Nah, tinggal bisa langsung disesuaikan di sini Bapak Ibu ya. Misalnya harusnya saya udah muda gitu, tapi di sini masih pertama, Bapak Ibu tinggal diganti saja di sini ya. Nah, untuk penugasan ya, ini sesuaikan dengan SK penempatan Bapak Ibu ya, penugasan. Nah, di sini saya tulis pelaksana fungsi manajemen kinerja. Oke. Lalu untuk unit kerja ini sudah default ya Bapak Ibu ya. Nah, jika sudah dirasa sesuai data Bapak Ibu, data pribadi, nah, kita akan langsung ke selanjutnya, yaitu atasan langsung. Nah, di sini ada guide atau pedoman untuk menentukan siapa atasan langsungnya. Nah, Bapak Ibu bisa klik lihat di sini ada namanya petunjuk penilai pegawai, ya. Kalau kita klik di sini akan muncul yang seperti disampaikan oleh Pak Tami sebelumnya, ya. Penilai di sekretariat utama, di inspektorat utama dan deputi. Nah, ini siapa aja pegawai ini kita sebagai Bapak Ibu ya.
sebagai pegawai. Nah, atasan langsungnya itu tergantung dari kepala unit ya. Nah, kalau untuk Setama, Irtama, dan Deputi itu sudah pasti sesuai dengan struktur dari koordinator dan subkoordinator di bawah mana ya. Jadi dipastikan atasan langsungnya siapa. Nah, itu sesuai dengan struktur dari organisasi Bapak Ibu. Nah, lalu ada juga case seperti sekretaris pimpinan. Nah, sekretaris pimpinan ini atasan langsungnya itu bisa jadi koordinator di pusat riset, misalnya Sespim di pusat riset ya. Itu atasan langsungnya bisa jadi langsung ke kepala pusat risetnya. Nah, atasan langsungnya. Jadi kepala pusat riset. Nanti tapi kepala unitnya itu tetap Biro Kapuk ya. Karena yang bersangkutan itu penempatannya di Biro Kapuk ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang memiliki penugasan di unit lain, itu atasan langsungnya disesuaikan dengan unit penugasan Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau untuk kepala unit itu tetap di penempatan Bapak Ibu. Ya, unit kerja penempatan Bapak Ibu. Ya. Dibedakan Bapak Ibu ya. Jadi antara penugasan dan penempatan. Ya. Oke. Di sini saya atasannya adalah Mas Fadli. Karena sebagai koordinator saya beliau ya. Kita klik cari atasan. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal cari saja nama atasan Bapak Ibu di sini ya. Nama tanpa gelar ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kalau misalnya ada nama yang sama, Bapak Ibu bisa filter di sini NIP-nya ya. Bisa filter di sini NIP-nya. Kalau misalnya memang namanya sama atau lebih dari satu. Lalu kita klik di tanda pilih pegawai ini. Nah, di sini akan muncul Bapak Ibu ya, data dari atasan yang sudah dipilih. Nah, ini mohon dipastikan lagi sudah betul atau belum ya. Nah, selama di simpotnya sudah betul datanya, ini tidak akan berbeda hasilnya saat dipanggil datanya Bapak Ibu ya. Oke, kalau sudah sesuai, kita klik selanjutnya. Lalu di sini kepala unit. Nah, ini Bapak Ibu kepala unit kembali saya sampaikan untuk yang ditugaskan di unit lain, ya, kepala unitnya masih tetap kepala unit penempatan Bapak Ibu ya. Nah, ini kebetulan kepala unit saya langsung ke BOSDM. Jadi langsung ke Bu Rati, ini langsung kita klik cari kepala unit. Nah, di sini ada juga petunjuk penilaian pegawai Bapak Ibu jika memang ingin melihat petunjuknya. Nah, lalu untuk kalau untuk pusat riset bagaimana? Nah, pusat riset itu yang menentukan adalah kepala unit ya Bapak Ibu ya. Jadi kan kemungkinan Bapak Ibu di pusat riset itu akan masuk ke tim lebih dari satu. Nah, nanti yang menentukan itu adalah kepala unitnya sendiri Bapak Ibu ya. Siapa kira-kira yang menilai Bapak Ibu. Jadi silakan dikoordinasikan dengan kepala unit kepala pusat riset Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, kita cari kepala unitnya. Ini sama seperti tadi prosesnya. Dicari namanya saja Bapak Ibu. Lalu kita pilih dan dipastikan datanya Bapak Ibu ya. Nah, ini masih ada kosong. Dilengkapi. Kalau kurang bisa ditambah. Ya. Nah, lalu kita klik selanjutnya jika sudah sesuai. Untuk yang terakhir adalah atasan kepala unit. Nah, jadi atasan kepala unit atau kepala atasan dari kepala unit Bapak Ibu. Ya. Kalau di sini Bu Rati sebagai kepala BOSDM, atasannya adalah Bu Setama. Nah, kalau kepala unitnya kepala pusat itu berarti atasannya adalah kepala OR, gitu Bapak Ibu ya. Nah, Bu Setama berarti kita cari sini namanya Bu Nur ya. Dipastikan lagi datanya sudah sesuai ya. Lalu kita klik selanjutnya. Nah, ini adalah tab akhir Bapak Ibu, tab review ya. Jadi ringkasan data yang sudah tadi Bapak Ibu input ya. Dipastikan lagi dari
periode mulainya, terutama untuk Bapak Ibu pegawai peralihan ya, diperhatikan lagi periode mulainya sesuai TMT penempatan Bapak Ibu pegawai peralihan. Lalu di sini informasinya jika sudah sesuai, atasan langsungnya jika sudah sesuai, kita lanjut kepala unit, atasan kepala unit. Nah, jika sudah bisa kita klik simpan. Nah, di sini ada lagi notifikasi buat SKP dengan format JA atau JF. Ini jadi pengingat Bapak Ibu semua ya. Jadi jangan sampai kebalik antara JPT atau JA atau JF ya. Kita klik ya buat SKP, maka nanti rumah SKP sudah jadi Bapak Ibu. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, data yang ditampilkan adalah tahun, unit kerja, format SKP, periodenya nih Bapak Ibu, periodenya ya. Titik prosesnya ini sama seperti Simarin versi 1, titik prosesnya. Penyusunan dan statusnya sedang proses. Nah, lalu di sini ada dua tautan Bapak Ibu, ada tanda mata tunggu dan ada tanda upload warna biru. Nah, fungsinya apa? Nah, di sini ada namanya upload SKP instansi lama. Nah, siapa yang mengisi ini? Yang mengisi ini adalah pegawai peralihan Bapak Ibu yang masuk di tengah tahun ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi kalau case-nya Bapak Ibu masuk di bulan Juni, artinya dari Januari sampai Mei itu Bapak Ibu kan masih membuat SKP di instansi sebelumnya. Nah, kalau sudah ditandatangani, sudah disetujui, nah Bapak Ibu bisa langsung upload di sini ya untuk SKP-nya. Nah, tinggal dipilih aja. Tinggal dipilih di sini, nanti dimasukkan ya, contohnya ya. Nah, nanti kita klik simpan. Nah, di sini ada dokumennya yang sudah Bapak Ibu simpan ya. Jadi, untuk upload SKP instansi lama ini hanya khusus pegawai peralihan yang bergabung di BRIN pertengahan tahun ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang 1 Januari bagaimana? Tidak perlu Bapak Ibu, tidak perlu di-upload karena kita lagi membuat SKP tahun 2022 ya. Nah, setelah sudah sesuai, nah untuk yang bukan pegawai peralihan ini bisa diabaikan saja Bapak Ibu ya, tidak usah di-upload ya. Tidak usah di-upload SKP tahun 2021 Bapak Ibu karena sudah ada di Simarin versi 1 di sini ya. Nah, kita lanjut ke detailnya. Saat kita klik detail, nah, di sini akan muncul 5 tab Bapak Ibu ya. Ada tab Matrix Unit, MPH Unit, ada tab Matrix Team, penugasan eksternal, open call dan SKP saya. Nah, di sini yang saya tadi sampaikan, walaupun Bapak Ibu tidak membuat Matrix Unit, Bapak Ibu bisa melihat ya, bisa melihat indikator kinerja unit Bapak Ibu, ya, siapa yang ditunjuk dan apa tugas yang ditunjuk oleh kepala unit. Nah, di sini juga ada bacanya ketua tim, berarti tugas sebagai ketua tim. Kalau ini tidak ketua tim, berarti ditugaskan secara personal. Nah, lalu matriks tim sama seperti tadi. Nah, di sini bedanya, ya, bisa jadi Bapak Ibu masuk ke lebih dari 1 tim. Nah, makanya di sini Bapak Ibu bisa memilih, misalnya ada 2 atau 3, melihat kira-kira matrix timnya salah satu tim Bapak Ibu itu apa aja yang diturunkan, indikator kinerjanya, dan siapa yang ditunjuk, gitu ya. Nah, lalu di sini ada penugasan eksternal Bapak Ibu. Nah, penugasan eksternal ini apa? Jadi misalnya, contohnya BKPUK ya, BKPUK ingin mengambil saya menjadi salah satu timnya dia, itu nanti akan muncul di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini akan lebih banyak dilakukan di pusat riset ya, karena kemungkinan nanti akan ada kolaborasi antar pusat riset ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini akan ada tulisannya ya, pemilik MPH-nya, statusnya, RHK-nya siapa ya. Nah, nanti eksternal ini harus disetujui oleh 2 pihak, yaitu atasan Bapak Ibu atau kepala unit Bapak Ibu dan pemilik atau yang mengambil Bapak Ibu ya. Misalnya kalau
saya ditunjuk oleh BKPUK berarti harus disetujui dulu oleh Bu Rati sebagai Kepala BSDM, ya, baru bisa masuk sebagai penugasan eksternal. Nah, lalu di sini ada open call Bapak Ibu. Open call di sini itu untuk pekerjaan yang dilelang oleh kepala unit ya, kepala unit ataupun ketua tim ya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa melihat pekerjaan apa nanti akan bisa dilamar. Dan harus disetujui oleh dua pihak ya. Yang pertama yang menyetujui adalah yang membuat open call, yang membuat pekerjaan. Nah, kalau yang membuat open call setuju, nanti persetujuan terakhir ada di kepala unit Bapak Ibu. Jadi selama dua-duanya tidak disetujui, maka open call itu belum bisa diklaim sebagai penugasan Bapak Ibu. Nah, yang terakhir adalah SKP saya. Nah, di sini Bapak Ibu ya, SKP saya ini adalah core-nya kita membuat SKP. Nah, di sini terlihat ya Bapak Ibu ya, untuk formatnya ini sudah sesuai dengan template dari Menpan ya, dari Permenpan 6 ya. Nah, jadi data-data yang tadi Bapak Ibu input itu adalah untuk mengisi data-data di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini. Nah, periode nilainya juga sesuai dengan apa yang Bapak input di awal ya. Apa yang Bapak Ibu input di awal. Nah, lalu bagaimana membuat SKP-nya? Ini kan masih kosong Bapak Ibu ya. Ada SKP utama, ada tambahan. Nah, caranya itu sangat mudah sekali Bapak Ibu ya. Bapak Ibu hanya tinggal klik tombol merah ini, sinkronisasi data ini ya. Kita klik ya. Nah, nanti akan keluar notif ini, terus kita klik ya. Nah, nanti SKP-nya akan muncul. Nah, asalnya dari mana Bapak Ibu SKP ini? Dari matriks yang dibuat baik oleh kepala unit ataupun ketua tim. Nah, sesederhana itu Bapak Ibu ya untuk membuat SKP-nya. Jadi hanya tinggal menunggu penugasan dari kepala unit ataupun ketua tim. Nah, akan tetapi di sini yang menjadi tugas Bapak Ibu adalah memasukkan indikator kinerja individunya, ya, IKI-nya. Nah, di sini masih kosong. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau kirim, itu kan bisa klik ajukan SKP. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu klik ajukan SKP saat kosong seperti ini, itu tidak akan terkirim Bapak Ibu, ya, tidak akan terkirim. Jadi Bapak Ibu itu akan muncul seperti ini, SKP tidak dapat diajukan. Pastikan semua RHK sudah mempunyai indikator, ya. Jadi pastikan semua RHK ini itu sudah diinput IKI-nya Bapak Ibu. Nah, caranya seperti apa? Diklik saja Bapak Ibu rencana hasil kerjanya. Misalnya ini ya, peraturan BRIN tentang Profesor Riset BRIN telah diterbitkan. Kita klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini data-datanya. Bapak Ibu tinggal ke tab selanjutnya, indikator kinerja. Ya, di sini. Nah, lalu kita klik tambah. Nah, ini yang harus menjadi perhatian Bapak Ibu terkait dengan aspek Bapak Ibu ya. Untuk SDM ITEK, aspek yang digunakan dan wajib itu adalah kuantitas. Ya. Hanya kuantitas saja. Nah, sedangkan untuk SDM manajemen ITEK, aspek yang wajib dan terutama itu adalah kualitas. Ya. Kualitas. Nah, di sini kita masukkan indikator kinerjanya dari RHK yang sudah diturunkan tadi. Ya. Tadi kan tentang peraturan BRIN tentang Profesor Riset BRIN telah diterbitkan. Nah, indikator kinerja saya itu adalah membuat draft peraturan BRIN tentang Profesor Riset BRIN tersusun draft peraturan BRIN tentang Profesor Riset tersusun dengan baik ya. Tersusun dengan baik. Jadi draft yang mendukung untuk membuat peraturan BRIN ya. Nah, untuk jenis targetnya itu klik
bisa klik range atau non-range, tapi karena ini adalah nilai pasti, kita pilih non-range. Nah, targetnya 1. Misalnya, eh, 1 naskah ya. 1 naskah. Karena ini kualitas ya, sorry. Ini kita tulisnya persentase ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk persentase, untuk kualitas itu menggunakan persentase Bapak Ibu ya. Untuk kualitas itu menggunakan persentase. Targetnya ini 95% ya untuk indikator tersebut ya. Nah, untuk kualitas mohon perhatian Bapak Ibu menggunakan target dan satuan persentase ya Bapak Ibu ya. Lalu kita klik tambah. Nah, di sini sudah muncul. Bapak Ibu kalau misalnya kita keluar dari tab ini akan muncul iki Bapak Ibu di sini. Nah, begitu juga seterusnya Bapak Ibu. Jadi dilakukan seperti ini. Lalu bagaimana kalau saya ternyata ada dua indikator? Bisa Bapak Ibu. Jadi kalau selama yang indikator utama sudah di input yaitu kualitas untuk manajemen iptek, Bapak Ibu bisa masih menambahkan yang lain ya. Nah, misalnya ini kan saya untuk yang ini itu laporan ya, kualitas. Nah, ini bisa ditambah lagi, misalnya untuk penambah. Jadi mau nambah lagi kuantitas, bisa Bapak Ibu diklik tambah aja di sini, lalu pilih kuantitas. Nah, selama aspek utamanya sudah tercapai, Bapak Ibu bisa memilih aspek lainnya untuk tambahan indikatornya. Ya, contohnya ya, Bapak Ibu ya. Ini terus targetnya adalah 10.000 data. Lalu kita klik tambah. Nah, sudah muncul lagi Bapak Ibu ya. Nah, di sini juga bisa ditambahkan lagi sesuai dengan hasil diskusi Bapak Ibu ya. Jadi untuk pembuatan ini kami sarankan untuk melakukan dialog kinerja Bapak Ibu ya dengan kepala unit ataupun ketua tim ya. Nah, kita masukkan di sini 85%. Kita lengkapi Bapak Ibu ya. Supaya bisa dikirim. Nah, ini ada perbedaannya, ini adalah indikator kinerjanya jangan lupa Bapak Ibu untuk kalimatnya ya. Kalimatnya. Jadi bukan menyusun laporan, tapi laporan pemantauan dan evaluasi tersusun dengan baik ya. Menyusun draft tersusun dengan baik. Nah, ini kualitas berarti persentase Bapak Ibu ya. Lalu kita klik tambah. Nah, dari sini jika IKI-nya sudah lengkap nih Bapak Ibu ya, itu artinya Bapak Ibu sudah selesai membuat SKP. Hanya tinggal klik kirim saja melalui icon pesawat kertas di sini ya. Nah, mari kita klik ajukan SKP. Lalu kita klik ya ajukan. Nah, akan muncul berhasil mengajukan SKP Bapak Ibu. Nah, di sini untuk pembuatan SKP itu berarti sudah selesai Bapak Ibu. Nah, di sini ada tab realisasi SKP untuk Bapak Ibu nanti realisasikan SKP-nya di akhir tahun nanti. Dan ada reward SKP. Ini untuk melihat reward SKP Bapak Ibu. Timeline dari SKP Bapak Ibu semua. Nah, penyusunan sekarang sudah di permohonan persetujuan sedang diproses. Nah, ini nanti yang menyetujui adalah Pak Fadli ya. Di sini tugas Bapak Ibu hanya tinggal menunggu dan menyampaikan ke atasan Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu sudah selesai membuat SKP dan tinggal disetujui oleh atasan Bapak Ibu semua ya. Untuk selanjutnya itu nanti kami akan mengupload ya, Bapak Ibu mengupload tutorial cara pengisian Simaring ini di YouTube ya. Dan juga akan muncul juga di Simarin ya. Di Simarin di sini akan muncul videonya ya. Jadi untuk buku petunjuk juga akan terlihat di sini ya, Bapak Ibu. Nah, setelah itu untuk proses SKP, penyusunan SKP sudah selesai Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu hanya tinggal melakukan
realisasi di akhir tahun nanti. Nah, terima kasih. Demikian untuk demo Simarin. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.